Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lamongan, Bapak Supaat SPD MPD. Yang kami hormati dan kami muliakan semua Bapak Ibu Dewan Guru di SMK Negeri 1 Lamongan. Yang kami hormati, yang berbahagia juga, yang bersemangat Bapak Iwan Eskom, yang hal ini sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita marilah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana dalam hal ini, pagi ini, kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita kali ini membawa berkah dan manfaat hatta yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini tujuan kami untuk kegiatan pada pagi hari ini yakni adalah sebagai pendamping individu yang kedua dari Bapak Iwan Eskom. Guna untuk nanti Pak Iwan akan merumuskan dalam proses calon guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Lamongan. Ini salah satunya Pak Iwan belajar untuk membuat visi dan prakarsa perubahan sebagai pendidik. Kemudian diharapkan besok Pak Iwan menjadi sebagai penggerak untuk semua para guru dan juga siswa yang ada di SMKN 1 Lamongan. Semoga kegiatan pada pagi hari ini nanti untuk yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi yang ada di sekolah, dan yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup. Sebelum itu nanti dimulai diskusinya, kami harap nanti diskusi bisa berjalan dengan aktif, karena nanti insya Allah keaktifan akan membawa peningkatan kompetensi khususnya dari Bapak Iwan Eskom sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Lamongan. Mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada beliau yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Supaat SPD MPD, untuk sambutan pada beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, ngapunten Pak, baru kenal sekali. Ya, Pak Hamim lali ya. Pak Muhammad Hamim, pengajar praktek dari guru penggerak Pak Iwan, yang Bapak Ibu para wakil kepala sekolah yang saya hormati pula, dengan Bapak Ibu yang hadir di sini ikut mendampingi Pak Iwan untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan, yang saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Hamim di sini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada halangan satu apapun. Rahmat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Pak Iwan, saya terima kasih dengan
semangat yang luar biasa sehingga lolos sebagai calon guru penggerak. Saya sangat bangga sekali. Pak Iwan sejak dini harus sudah dipersiapkan bahwa guru penggerak itu punya tantangan yang lebih besar, tetapi bagi saya itu cukup membanggakan sekali. Saya selalu bicara dan menyampaikan kepada semua guru penggerak, tantangannya adalah saya sebagai kepala sekolah, namanya aja penggerak. Saya tidak ingin dari guru penggerak itu mengeluh, susah, sedikit-sedikit ada halangan, hambatan, tantangan, itu harus sudah jauh dari guru penggerak. Namanya saja guru penggerak. Guru penggerak itu mampu mengelola hambatan menjadi sebuah kekuatan. Tantangan menjadi sebuah kelebihan atau hal-hal yang memang punya kekuatan yang luar biasa. Ini ada hambatan, tapi hambatan ini jangan dijadikan sebuah alasan. Tapi bagaimana seorang guru penggerak mampu mengelola hambatan itu menjadi sebuah kekuatan. Sehingga kenapa saya mengatakan tidak boleh guru penggerak itu kemudian sering banyak mengeluh. Sebenarnya saya begini Pak, tapi sebenarnya begini Pak, sayangnya ini sudah tidak boleh lagi ada pada guru penggerak, tapi harus jauh dibuang. Nah, ini yang saya katakan tantangan beratnya. Malas itu sudah nggak boleh Pak. Ya karena kita sudah bismillah teken menjadi guru penggerak. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa untuk Pak Iwan, bahwa mulai sekarang Pak Iwan harus sudah siap-siap, mumpung masih calonnya. Nanti kalau sudah calonnya C-nya itu dibuat menjadi guru penggerak ya. Ini sudah mulai setel gas. Nah, jadi tidak boleh lagi kemudian ya harus setel kencang, nggak boleh setel kendu. Semangatnya harus tetap membara. Apalagi Pak Iwan masih muda, ke depan masih banyak hal-hal yang memang harus dilakukan, karir juga masih panjang. Ini Pak Iwan harus benar-benar siap dengan keadaan ini. Nah, mengapa ini kemudian saya sampaikan? Karena saya terinspirasi dari guru penggerak pada saat panen karya, kalau tidak salah, yang pertama kali di Pemda itu. Ada satu teman di situ menyampaikan paparannya dengan luar biasa, tetapi di akhir saya sangat menyayangkan sekali, ada kalimat, tapi sayang sekolahan saya itu dananya minim. Lah ini artinya apa bedanya kita guru penggerak dengan tidak guru penggerak? Dana yang minim, kemudian guru penggerak mampu menggerakkan dengan dana yang minim, itu kalau kita pinter akan bisa menyamai dengan sekolah yang punya dana lebih. Ini tanggung jawab guru penggerak. Kalau kemudian guru penggerak kalau ada dananya banyak bisa bergerak, kalau kemudian dananya kecil tidak bisa bergerak, nah, tidak ada bedanya antara guru penggerak dan tidak guru penggerak. Maka saya ingin Pak Iwan tunjukkan kita punya kekuatan, kita punya kelebihan, kita punya hal yang berbeda dari yang lain. Hambatan, tantangan harus dikelola menjadi sebuah kekuatan. Yang namanya visi itu fokusnya kepada tujuan Pak Iwan. Namanya pemimpin itu makanya harus visioner, itu artinya pemimpin harus ke depan punya tujuan-tujuan. Fokus kepada tujuan akhir dari sebuah yang dipimpin itu pentingnya Pak. Nah, hari ini kita bicara visi, kita bicara tujuan ke depan, fokus kepada tujuan ke depan, dan bicara juga prakarsa, perubahan. Namanya saja sudah prakarsa, perubahan. Berarti Pak Iwan harus bisa memprakarsai perubahan. Nah, kebetulan di sini ini kan banyak program, ya mulai dari ada Mahaba S3 dan P5 itu, kemudian ini sebentar lagi akan kita launching buku sakti. Buku sakti itu buku saku, adab, akhlak, dan budi pekerti. Ini Pak Iwan harus memberikan kontribusi besar
dalam mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Nah, kalau Pak Iwan tanpa mengeluh, Pak Iwan kemudian semangat, Pak Iwan tanpa sedih, tanpa merasa lelah, semangat terus ke depan, saya baru mengakui bahwa Pak Iwan memang orang luar biasa dan layak untuk disematkan. C-nya segera dibuang menjadi guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih atas sambutan sekaligus motivasi yang luar biasa dari beliau. Nah, alhamdulillah Pak Iwan harus bersyukur bertempat di sini lembaga yang penuh orang-orang yang hebat, terutama beliau memberikan motivasi support yang luar biasa kepada Pak Iwan dan Bapak Ibu guru. Dan saja mungkin nanti beliau ada rapat, monggo Pak Suat sakit diundur. Nanti saya izin sama Pak Iwan diskusi berdua setelah presentasi ini. Matur suwun Pak Suat, ngapunten. Terima kasih Pak Hamid. Mohon dibimbing Pak Iwan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yakni pemaparan dari visi dan prakarsa perubahan dari Bapak Iwan Eskom kepada beliau. Bapak Iwan, persilakan. Nggih, usul. Oke, monggo. Terus. Atur suwun Pak. Pak, atur suwun Pak. Boten, mangke jenengan ikut niki. Bu, matur suwun. Nggih, matur suwun Bu nggih. Pak Iwan nanti dokumentasi foto ya? Dokumentasi foto nggih. Iya. Pak Anang mangke sekalian. Pak Anang kan budi mangke kan foto nggih. Pak Anang. Apa dimulai? Nggih, monggo Pak. Pak Anang tadi kemana Pak Anang? Aja ta? Nggih. Oh, nggih. Apa Pak ya? Cuma enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina maulana Muhammadin wasallam amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lamongan, Bapak Sufaat SPD MMPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lamongan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Lamongan, dan rekan-rekan sejawat yang pada kesempatan kali ini menghadiri diskusi visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu yang kedua, pendidikan guru penggerak. Saya sendiri Iwan angkatan 11. Oke Bapak Ibu, yang kedua kalinya, yang pertama patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat afiat dalam rangka diskusi visi dan perubahan prakarsa dalam keadaan sehat afiat tanpa suatu halangan apapun. Dan semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini sebagai amal ibadah yang baik dan mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin. Yang kedua, sholawat salam selalu kita panjatkan ke junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya Iwan dari SMK Negeri 1 Lamongan, calon guru penggerak angkatan 11, akan bersama-sama membersamai Bapak Ibu semuanya untuk melakukan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Sebelum saya mulai dan lanjutkan, perkenankan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Iwan
calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Lamongan, dan saya didampingi oleh beliau Bapak Muhammad Hamim SPDI, pengajar praktek saya. Beliau dari SD Negeri Sidomulyo 2 ya Pak ya, yang dekat itu. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum masuk ke visi, Bapak Ibu pada waktu kecil pernah enggak membayangkan sesuatu tentang cita-cita? Seperti itu. Mungkin Bu Nuning pernah. Apa cita-cita waktu kecil Bu Nuning? Menjadi dokter. Oke, saya lanjut lagi ke Pak Murad. Pak Murad, cita-cita waktu kecil apa Pak Murad? Superman, Pak. Oh, Superman. Bisa terbang berarti ya Pak ya. Ya, cukup itu. Bapak Ibu, selanjutnya pada waktu kecil Bapak Ibu punya cita-cita atau visi masing-masing. Tapi pada kenyataannya pada waktu besar apakah ada perubahan? Banyak. Ada. Kira-kira pada usia berapa Bapak Ibu berubah pikiran tentang cita-cita Bapak Ibu? SMA. Mulai Oke. lihat dunia nyata, Pak. Dunia nyata. Oke. Kalau Pak Teguh, ada perubahan enggak cita-cita pada kecil menjadi besar? Perubahan? Ada. Kecilnya jadi apa Pak Teguh? Kecilnya itu tidak jadi guru. Ya, Kepinginnya jadi pengusaha. jadi pengusaha. Tapi ternyata di usia yang sudah matang menjadi guru. Oke. Adakah Bapak Ibu di sini yang visinya mulai dari kecil sampai besar tetap? Pak Swadi. Dari TK jadi guru kepemudaan. Oke. Oke, berarti Bapak Ibu kan sudah mengerti tentang visi. Bisa enggak Bapak Ibu ini memberikan sebuah pernyataan visi itu penting bagi kita semua? Mungkin Pak Tarmuji bisa memberikan pemaparan dulu tentang visi itu penting bagi kita. Iya. Visi atau cita-cita itu sangat penting untuk kita miliki, karena ke depan itu kita biar fokus dan ada tujuan. Kalau kita tidak punya visi dan tidak punya cita-cita, nanti kita belok-belok kanan ke kiri. Oke. Akhirnya nabrak gak karu-karuan. Terima kasih Pak Tarmuji. Oke, secara bahasa pengertian, visi adalah untaian kata yang mengandung impian, cita-cita, atau nilai-nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Dapat dikatakan bahwa visi adalah tujuan masa depan organisasi atau lembaga. Ini berisi ide-ide yang ada di benak para pendiri. Ide-ide tersebut merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai organisasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi visi itu adalah gambaran atau tujuan yang ingin kita capai ke depannya. Terkhusus untuk kita sendiri dan juga untuk lembaga atau lingkungan kita. Ya. Tapi Bapak Ibu, visi misi itu tidak bisa kita lakukan dengan sendirian. Ya, kita harus berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan. Yang sebagai penggerak pemotornya juga nanti akan membutuhkan untuk yang bagian untuk berkolaborasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, untuk visi dan misi saya lanjutkan. Nah, saya punya gambaran, imajinasi tentang murid di masa datang. Bapak Ibu di sini ada enggak imajinasi Bapak Ibu terkait yang diinginkan siswa saya di masa depan? Mungkin 3 atau 4 atau 5 tahun ke depan itu seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Karena kita ada yang dideklarasikan sama pemerintah, kita akan menemui generasi emas. Nah, seperti itu. Oke, saya akan minta pendapat dari Pak Murad. Imajinasi Pak Murad apa untuk murid-murid kita di mungkin 3 atau 4, 5 tahun ke depan? Saya itu ngasih imajinasi ke siswa, utamanya dulu. Era sekarang itu era digital. Kalian itu harus punya 3. Yang pertama, 1, pandai bicara di depan umum. Yang kedua, attitude-nya. Yang ketiga, harus banyak teman. Itu yang sering saya bicarakan ke siswa itu biasanya dulu, Pak, kenapa kok banyak teman? Semakin banyak teman,
peluangmu kerja insya Allah pasti akan semakin bagus. Apalagi di era digital, kamu nggak punya teman, nggak bisa bicara, etiknya jelek, oh, mohon maaf, dunia kerjamu tidak akan menerima orang-orang seperti itu. Saya berimajinasi seperti itu ke anak-anak. Akhirnya mereka berimajinasi, oh berarti banyak teman, semakin banyak peluang. Oh iya, misalkan contoh nih, ada si A sama si B temenan nih, kemudian si A ini pengusaha, nah si B ini ngelamar kerja, ada saingannya si C. B sama C sama-sama pinternya, nah si A milih siapa? Ya milih si B karena temennya deket, ya sama-sama pinter. Itu bukan KKN, tapi yo ya pasti butuh itu, seperti itu. Oke, luar biasa dari Pak Murad. Satu kali lagi dari Bu Nuning. Ya, saya menambahkan sedikit Pak. Tadi yang sudah disebutkan Pak Murad tadi ada saya tambahkan ya, ada Ya. adab dan karakter saat ini. Nah, karakter di sini menentukan komunikasi anak dengan teman sesama teman tadi perlu adanya karakter yang bagus untuk menunjukkan sopan santun, mengembangkan relasi dengan yang lain. Oke. Saya dapat menyimpulkan Bapak Ibu, dari pemikiran Pak Murad sama Bu Nuning luar biasa. Yang pertama, kita harus memiliki adab, ya, berkarakter yang bagus untuk masa depan murid-murid kita. Yang kedua, harus mampu berkomunikasi. Public speaking-nya harus bagus. Karena terkadang pintar aja nggak cukup ya, kalau kita tidak bisa berbicara di depan. Seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus punya teman. Dalam arti itu adalah berkolaborasi. Bisa berkolaborasi dengan teman-teman untuk mewujudkan suatu visi kita bersama. Seperti itu. Bapak Ibu, saya juga nanti akan memaparkan visi saya. Oke. Tapi sebelum saya memaparkan visi saya, coba ayo kita nanti bersama-sama kita akan menjawab suatu tantangan kita bersama di suatu lembaga. Ya, khususnya dalam pendidikan. Gitu. Mari kita berdiskusi bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama, nanti kita mendapatkan hasil untuk kita lakukan visi bersama-sama. Seperti itu. Oke, selanjutnya, karena Bapak Ibu sudah memberikan imajinasi tentang murid kita di masa depan, khususnya adalah di masa generasi emas, ya, untuk Indonesia kita nanti berusia 100 tahun. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah PR kita, tantangan kita yang ada pada lembaga kita. Ya, untuk mencapai visi misi kita. Ya, yang pertama rumuskan baru kita mencapai. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ini Bapak Ibu. Ya. Setelah itu kita melanjutkan lagi. Saya percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan siapa? Bisa teman atau mungkin seperti itu. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saya dan guru lain di sekolah paham bahwa. Nah, kalimat-kalimat ini adalah suatu pertanyaan yang menantang kita untuk membuat suatu visi bagi lembaga kita. Nah, ini ada 6. Nah, ini pas ini. Bapak Ibu guru nanti akan bisa menjawab satu tantangan ini. Ya, nanti akan menjadikan sebuah rumusan kita bersama untuk visi kita bersama. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini dijawab sesuai dengan pemikiran kita masing-masing dan kita sesuaikan dengan realita yang ada. Karena kita harus melihat ke dalam. Kita harus melihat ke dalam lembaga kita sendiri dulu. Ya. Karena untuk membuat suatu visi dan perubahan itu kita harus melihat dari dalam, terus kita nanti akan bisa membuat sebuah keputusan untuk kita jalankan bersama-sama. Oke, saya mulai dari Pak Teguh saja dulu. Ya, Pak Teguh memimpikan murid seperti apa Pak Teguh? Yang punya akhlak yang bagus. Oke, punya akhlak yang bagus. Akhlak saja Pak Teguh, nggak ada yang lain? Ya, Skill. Oke. Skill. Apalagi Pak Teguh? Selain skill ya karakter juga. Karakter juga. Oke, berarti ada 3 poin ya. Yang pertama tadi karakter, skill, sama skill. 2 berarti. Oke, karakter sama skill. Nah, ini saya menemukan murid yang memiliki karakter dan memiliki skill yang internasional atau skill yang global. Oke, seperti itu. Jadi dari Pak Teguh. Untuk Bu Nuning,
Ya, Bu Nuning. Saya percaya bahwa murid adalah lahan murid adalah lahan untuk berkomunikasi antar siswa untuk mencerdaskan sesama. Oke, maksudnya begini Bu Nuning. Ini adalah Bu Nuning percaya bahwa siswa itu Kreatif. Siswa kreatif. untuk apa itu percaya bahwa murid adalah objek atau subjek yang bagaimana yang harus kita Objek yang harus kita bimbing dan dampingi untuk menuju generasi. Nah, ini. Bu Nuning berargumen bahwa murid adalah objek yang bisa kita bimbing dan dampingi untuk menuju generasi emas. Oke. Berarti poin di sini adalah objek. Ya, objek. Poin-poinnya dari Bu Nuning adalah objek. Oke. Nanti saya jelaskan Bapak Bu ya. Dari argumentasi Bu Nuning, siswa itu bukan objek, sebetulnya adalah subjek. Seperti itu ya. Kita ada perubahan tentang apa itu. Kalau kita melakukan filosofi pendidikan Gajah Dewantara, ya, itu bahwa murid itu bukan objek Bu, tapi subjek. Nah, subjek. Oke, nanti kita bersama kita diskusi ya. Ini diskusi loh. Saya bukan menggurui, kita diskusi bersama untuk mencapai visi tujuan kita bersama. Ya, untuk yang ketiga Pak Anang. Nah, Pak Anang. Oke, Pak Anang. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang baik untuk siswa-siswi. pendidikan yang baik. Oke. Pendidikan yang baik itu bagaimana Pak Anang? Pendidikan yang baik artinya nanti mengantarkan serta didik ke depan jadi sukses. Mengantarkan Pak Anang ya. Mengantarkan. Oke. Poinnya adalah mengantarkan siswa untuk menjadi siswa yang sukses. Nah, yang keempat ini. Yang keempat Pak Swadi. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa disiplin waktu itu merupakan hal yang sangat penting. penting. Oke, berarti poin dari Pak Swadi adalah ketertiban. Ya. Disiplin waktu. Oke, saya lanjutkan. Untuk Pak Murad, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mendidik anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Oke, akhlak mulia poinnya ya. Untuk yang keenam, ini Pak Tarmuji. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa Paham kolaborasi, bahwa Pak. siswa yang kita hadapi akan bisa kita cetak menjadi manusia-manusia yang unggul untuk bisa siap hidup di masa depan. Terima kasih, pemikirannya luar biasa ya dari Pak Tarmuji ya. Mendidik untuk menjadi siswa yang unggul. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalimat rumpang ini adalah salah satu teknik kita untuk menganalisis ya, untuk membuat suatu visi dari lembaga kita. Oke. Bapak Ibu tadi sudah memberikan sebuah jawaban dan argumentasi masing-masing. Ya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah pemikiran yang cukup ideal, ya, cukup ideal. Nanti bisa kita adopsi. Ini adalah yang saya pikirkan. Mungkin bisa diadopsi Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu memberikan suatu argumentasi. Oke. Yang pertama, saya memberikan murid-murid yang tadi yang dijawab sama Pak Teguh, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Ini yang utama ya Bapak Ibu. Maaf. Ini yang utama, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, berkarakter profil pelajar Pancasila dengan keenam elemennya. Itu. Jadi sebetulnya yang pertama sudah masuk sini ya. Beriman dan takwa masa ini ya, untuk apa itu profil Pancasila-nya. Selanjutnya ada murid yang senang berbahagia dalam belajar. Kenapa kok saya masukkan ini Bapak Ibu? Ya, siswa kalau senang dan bahagia dalam belajar, itu dia dengan mudah menerima pembelajaran yang mereka lakukan tanpa suatu paksaan. Ya kan? Coba aja.
Bagaimana kalau Pak Tarmuji itu sebagai seorang guru yang dirindukan oleh siswanya? Kedatangannya diri Ya, kedatangannya dirindukan. Berarti itu. Jadi nggak ditakuti, malah dirindukan. Itu Pak Tar ya. Nah, ini bagaimana cara untuk mengelola ketiga ini? Murid senang dan bahagia dalam belajar. Berarti itu ya. dikasih ribet. Nah, itu ya. Nggak ada yang kasih ribet tadi. Nah, Bapak Ibu mungkin ini bisa ya, mungkin ini bisa dilakukan dengan pendekatan personal dengan siswa sehingga nanti siswa yang mungkin membutuhkan suatu penanganan khusus, mungkin ini adalah pendidikan diferensiasi ya Bapak Ibu ya, bisa dilaksanakan untuk murid senang dan bahagia dalam belajar ini. Oke. Jadi mungkin 3 poin ini Bapak Ibu nanti bisa kita rumuskan menjadi sebuah visi untuk lembaga kita. Selanjutnya, nah ini yang tadi yang dijawab sama Bu Nuning, saya percaya bahwa murid adalah objek yang kita didik. Ya, anak-anak yang memiliki karakter, keunikan, keistimewaan, minat dan bakatnya masing-masing yang harus kita jaga dan kita kembangkan agar mereka dapat menjadi individu yang tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi Bu Nuning, ya tadi kan objek. Kalau dalam konteks ini saya ini ada subjek. Ya, jadi siswa itu tidak bisa serta-merta kita bentuk sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa. Kita hanya bisa mendampingi. Seperti itu. Anak yang kodratnya memiliki kelebihan dalam bidang basket, tidak mungkin ya kita bisa memindah bakatnya itu menjadi anak yang senang qiraah. Nah, jadi kita harus bisa mengarahkan, kamu realnya itu di sini, kamu itu realnya di sini. Gitu. Ya. Oke. Ini selanjutnya lagi Bapak Ibu. Ini tadi dari Bu Nuning. Ya. Jadi Bu Nuning bukan objek Bu Nuning ya, subjek. Oke. Saya lanjutkan. Iya. Atau mungkin suatu titik apa ya yang perlu didampingi itu. Iya Bu, pendampingan. Kita menuntun bukan menuntut. Ya. Nah, seperti itu. Ini dari Pak Anang tadi. Terima kasih Pak Anang. Di sekolah saya mengutamakan dengan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjadi lingkungan yang tepat sebagai tempat pembentukan karakter positif secara konsisten dan berkelanjutan. Ya, kita di depan sekolah itu juga memperhatikan ya pembentukan karakter yang berkelanjutan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada beberapa program yang digaungkan di sini. Salah satunya adalah buku tentang karakter tadi, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu dan Pak Swadi tadi, murid di sekolah saya sadar betul bahwa tadi Pak Swadi fokusnya adalah ketertiban, ya Pak Swadi ya, ya disiplin, tertib ya. Tapi kalau dari saya, murid di sekolah saya sadar bahwa tidak hanya sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar, namun sebagai tempat pembentukan karakter dengan situasi pembelajar yang nyaman, menyenangkan dan bebas dari tekanan. Ini Pak Swadi ya. Ada penekanan situasi pembelajarannya nyaman, menyenangkan dan bebas dari tekanan. Itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau tempat kita belajar itu nyaman, tidak ada tekanan, itu mudah anak-anak kita menerima pembelajaran. Oke. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk ini tadi Pak Murad ya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menuntun murid sesuai kodratnya dan menjalankan perannya sebagai agen perubahan yang berpihak pada murid. Ini menuntun ya, bukan menuntut Bu. Ya, menuntun. Sebetulnya karena murid-murid itu sebenarnya sudah punya kodrat masing-masing yang masih kabur. Kita itu fungsinya hanya menjelaskan. Ya, menjelaskan yang kabur-kabur tadi dengan bimbingan kita. Oke, selanjutnya ini yang terakhir Pak Tar ini, yang senior ini ya. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi dan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah harus berpusat pada cetak. Ini ya. Jadi kita harus memandang perbedaan bakat dan minat siswa. Makanya di sini ya ada beberapa ekstrakurikuler Pak. Banyak sekali ekstrakurikulernya yang bisa menampung bakat dan minat
siswa. Nanti kalau memang ada lagi bakat dan minat di siswa yang bisa ditampilkan, nanti akan dibuat lagi sebuah ekstrakurikuler untuk ekstra yang baru. Nah, Bapak Ibu, dari 6 kalimat rupak tadi yang kita jawab bersama-sama, kita diskusikan, ya, akhirnya kita nanti akan bisa membuat sebuah visi misi, visi ya. Nah, sebelum nanti saya lanjut ke visi saya, Bapak Ibu, ini adalah visi sekolah kita, ya, SMP Negeri 1 Lamongan, ya, visi kita. SMP Negeri 1 Lamongan menjadi sekolah berwawasan internasional, unggul dalam imtak dan iptek, berjiwa wirausaha serta berbudaya lingkungan yang sehat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ya, pertanyaannya yang timbul, sudah sesuaikah visi sekolah dengan tujuan kita mendidik dan menuntun kepada murid-murid kita? Oke, saya minta satu argumentasi dari Bapak Ibu. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, atau semuanya boleh. Saya kira sudah, kalau di sini kan ada kegiatan seperti ada sholat duha, ada, terus ada sholat zuhur berjamaah, ada, terus kita sebelum kita mengawali pembelajaran kan kita ada kayak ngaji bersama itu kan ada, terus kita ada menyanyikan lagu Indonesia sebelum pembelajaran di kelas. Anak-anak juga mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di kantor kan kita juga ada guru-guru semua berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kan termasuk ada di sini, dimasuk di dalam sini ada berjiwa. Kalau jiwa kewirausahaannya juga banyak di sini, anak yang berkreasi dengan kayak hasil-hasil karya yang ada di sini. Seperti di sini kan ada jurusan boga atau kuliner, anak-anak bisa juga berkreasi dengan berkreasi juga bisa juga berwirausaha. Terus untuk lingkungan sehat ya juga di sini ya rata-rata sudah bersih, saya kira sudah bersih. Kelas-kelas juga bersih, terjaga kebersihannya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin Pak Tar? Pak Murad? Cukup. Oke, saya menambahkan Bapak Ibu ya, yang disampaikan tadi oleh Pak Teguh, ya, sudah sesuai dengan tujuan kita, ya, untuk yang berwawasa internasional, unggul dalam iptek, jiwa usaha serta berbudaya lingkungan yang sehat, sudah sesuai dengan tujuan kita sebagai pendidik, menuntun dan membimbing murid kita. Oke, ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah visi saya, mewujudkan generasi tangguh dan berkarakter Pancasila serta berwawasan global. Generasi yang tangguh Bapak Ibu, ya, kita adalah sekolah menengah kejuruan, ya, kita harus siap dengan tantangan zaman yang selalu berubah. Kita harus siap di dunia usaha, kita juga harus siap berwirausaha, karena kita SMK. Tangguh itu siap menghadapi segala keadaan. Yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah kita, bahwa kita harus siap menghadapi satu keadaan, meskipun apapun keadaannya, serta dan berkarakter Pancasila, ya. Kita harus menjiwai karakter Pancasila Bapak Ibu dengan 6 elemennya, mulai dari ketakwaan itu sampai kreativitas, serta berwawasan global. Tangguh saja tidak cukup Bapak Ibu, berkarakter saja juga tidak cukup Bapak Ibu, harus berwawasan global.
kita harus mengikuti perkembangan zaman dunia. Ya, tangguh saja kalau tidak tahu informasi juga ketinggalan. Ya, berkarakter Pancasila saja kalau tidak mengikuti perkembangan zaman juga ketinggalan pula seperti itu. Nah, ini adalah visi saya Bapak Ibu yang akan saya lakukan dan akan saya gaungkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan argumentasi dengan visi saya, barangkali menambahkan atau nanti bisa menyanggah atau mungkin tidak sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu, boleh, saya persilakan. Mewujudkan generasi tangguh, kreatif, dan inovatif. Masuk ya, Pak. Jika ditambahkan ini. Inovasi itu sudah saya masukkan pada berwawasan global. Oh, masuk. Ya. Memang ini hanya sedikit, tapi ini mencakup semuanya. Barangkali ada lagi yang Pak tidak setuju Pak, kok ada berkarakternya cukup dengan ini aja nggak apa-apa, boleh. Nanti akan saya memberikan sebuah jawaban dari saya, karena ini adalah visi saya, visi adalah tujuan saya. Jadi nanti Bapak Ibu yang menanyakan tujuan saya akan saya jawab alasan-alasannya. Itu kan sudah masuk semua nih. Berkarakter Pancasila itu kan semua sudah tertantum di situ semua. Ya, sudah ada 6 elemen itu. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan dengan visi saya? Cukup. Cukup. Oke, saya lanjutkan. Nah, perilaku saya Bapak Ibu, ya perilaku yang saya harapkan, terutama saya dan nanti akan saya gerakkan kepada teman-teman saya untuk berkolaborasi mencapai visi misi itu. Ya, yang pertama adalah taat dalam keimanan dan ketakwaan serta berjiwa budaya kerja dan wirausaha. Ini poinnya pertama tadi. Ya, yang tangguh. Taat dalam keimanan dan ketakwaan serta berjiwa budaya kerja dan wirausaha. Ini yang tangguh tadi. Ya, generasi tangguh. Sedangkan yang kedua, yang berkarakter profil Pancasila, bertingkah laku dengan sesuai dengan profil Pancasila, dengan menjiwai 6 elemen Pancasila. Itu. Sedangkan yang ketiga, berwawasan global Bapak Ibu, menerima dan menyesuaikan perkembangan iptek. Ya, sekarang kita sudah memasuki era teknologi generasi Z. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini prakarsa perubahan yang akan saya lakukan. Ya, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dengan memanfaatkan protokol digital. Untuknya itu Bapak itu tipe. Ya, tipe. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, karena dalam dunia kita kelas besar SMK, ya, bagaimana langkah kita untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Ya, karena memang kita kelas besar, banyak tantangannya. Ya, terutama ini nanti Bapak Ibu, ini nanti akan sangat berguna untuk siswa-siswi kita di dunia kerja. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Saya persilakan. Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri dan sudah mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan sudah memaparkan yang sangat luar biasa terkait visi dan prakarsa perubahan tadi. Coba saya ditampilkan slide yang visi lembaga Pak Iwan. Nah, visi sekolah dari Bapak Ibu, SMK Negeri 1 Lamongan menjadi sekolah berwawasan internasional, unggul dalam intak dan iptek, berjiwa wirausaha serta berdaya lingkungan yang sehat. Nah, kita kembali ke visinya Pak Iwan. Nanti di sana muncul pertanyaan. Nah, apakah dari visi yang sekolah dengan visi yang Pak Iwan buat
ini sudah selaras apa belum, Bapak Ibu? Menurut saya sudah. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Jadi visi dari Pak Iwan sudah selaras dengan lembaga yang ada di sekolah Pak Iwan. Nah, karena tadi terkait IMTAK juga ada, IPTEK juga masuk. Nah, hanya saja di visi Pak Iwan ini terkait berkarakter Pancasila. Nah, berkarakter Pancasila kalau kita kaitkan dengan visi, ini masih secara luas, global. Nah, anak itu kan karakternya banyak. Jadi visi yang misalnya visi berkarakter Pancasila kan sama halnya profil pelajar Pancasila. Kita nggak tahu profil pelajar Pancasila itu yang mana. Nah, kalau ada yang iman bertakwa, ada yang mandiri, gotong royong, nah, kreatif, inovatif, dan benar kritis. Itu kan ada di situ. Nah, saya harap mungkin bisa difokuskan, Pak Iwan. Karena nanti kalau anak itu fokus, nah kalau IMTAK-nya sudah masuk di visi lembaga tadi sudah ada IMTAK, dengan juga nanti Pancasila mungkin itu dimasukkan IMTAK. Nah, bisa jadi itu dimasukkan IMTEK dan IPTEK. Nah, itu juga sudah masuk di global juga masuk. Nah, cuma berkarakter Pancasila itu mungkin dari pandangan orang yang masih global. Nah, kemarin pas pertemuan di BPGP juga sedemikian. Harus diberi pemahaman kepada para CGP. Nah, ketika ada visi yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, itu harus ada difokuskan yang mana. Nah, seperti itu Pak Iwan. Sudah bagus dan alhamdulillah sudah selaras. Karena tadi diskusi ini sangat berjalan aktif. Nah, yang disampaikan oleh Pak Teguh, Bu Nini, dan juga Pak Nantati semuanya baik dengan karakter. Nah, karena siswa sekarang itu kalau tidak ditanami dengan karakter, nah apa daya kalau siswanya pintar tapi karakternya nggak ada. Bahkan basicnya lembaga yang pesantren itu kalau tidak ada karakter, pesantrennya akan tidak nampak. Nah, kemarin saya itu di lembaganya Bu Elok, Pak Iwan, SMP Negeri 3 Sugiyo, itu basicnya itu pesantren. Nah, di sana memang siswa yang diutamakan itu siswa yang mempunyai karakter IMTAK-nya. Nah, jadi itu Bu Elok fokus ke sana. Nah, sehingga memang selaras visi yang disampaikan oleh Bu Elok dan lembaga. Dan juga di sini alhamdulillah sudah selaras. Hanya saja nanti fokus kalau di lembaga sekolah jenengan tadi kan IMTAK. Nah, IMTAK sudah muncul, IPTEK juga sudah muncul. Nah, jadi Pak Iwan untuk visinya juga sudah bagus untuk pembuatan visinya. Terus untuk yang kedua, nah kalau kita mengacu pada modul 1.1 sampai 1.3 kemarin Pak Iwan, itu terkait filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai guru penggerak. Nah, kemarin tadi sudah Pak Iwan sampaikan kepada rekan guru juga bahwa pendidikan itu menuntun ya Pak Iwan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru menuntun itu yang seperti apa? Karena ini muncul tanda tanya besar ketika kemarin saya itu di SMP 5 Lamongan. Pak, menuntun itu yang seperti apa? Nah, padahal gambaran menuntun itu bukan sekedar menuntun. Contoh logikanya, ketika ada nenek-nenek yang nyebrang di lampu merah. Nah, itu ada seseorang yang ingin menuntun neneknya. Tapi kalau menuntun itu betul, nah sesuai dengan tujuannya, nah nyebrang ke arah yang dituju, itu pasti akan sampai. Tapi kalau menuntunnya ini yang enggak sesuai dengan tujuannya dari nenek tersebut yang diinginkan, pasti enggak akan sampai. Diarahkan ke pasar tingkat, diarahkan ke kuburan, ke makam, bingung neneknya. Sama, kita juga sama peserta didik juga gitu, menuntun, tapi harus sesuai dengan tujuan visi yang ada di lembaga. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Bapak Ibu guru bahwa senang. Nah, anak-anak itu senang. Kemarin ada pembelajaran yang model pembelajaran dengan prasmanan. Nah, prasmanan ternyata
itu unik. Nah, sehingga anak-anak itu senang. Apalagi sekarang kurikulum merdeka, bukan guru yang dipacu aktif. Nah, bukan guru yang harus memberikan anak itu nuntut kepada anaknya. Contoh, kamu harus mengerjakan ini, harus seperti ini. Gak boleh kan gak seperti ini, salah. Nah, doktrin seperti itu guru sekarang itu harus dirubah. Nah, karena apa? Karena kebutuhan anak, nah dalam segi pembelajarannya, nah itu juga tadi sudah dikatakan oleh Pak Iwan, kita harus mempunyai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, bisa menggunakan karena tipe anak-anak itu beda-beda. Kalau tingkatan SD tidak sama dengan SMP. SMP juga tidak sama dengan SMA. Ada yang tipe anak itu suka bergerak, nah kinestetik, nah, seneng gerak tangannya, kakinya gerak. Ada yang tipe visual, ada yang tipe auditori, maka itu pembelajaran dengan menggunakan berdiferensiasi. Nah itu Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, Pak Iwan juga presentasinya sangat luar biasa terkait diskusi pada pagi hari ini. Untuk sesi terakhir penutup, nah sekali lagi saya untuk yang kegiatan pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mensupport Pak Iwan. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan dari Pak Iwan pendampingan individu 2 semoga menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu mohon izin nanti saya diskusi sama Pak Iwan di sini nggih. Jenengan bisa menggunakan artikel, boleh bisa menggunakan PPT. Yang penting linknya nanti saya taruhkan di drive kemudian kirim ke saya. Terus betul nanti saya bisa kirim langsung atau pakai link.